Halo, welcome back to my channel Elmiza Ministry. Kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-135. Oke, dalam bukai konten seri 1 Christ the Way. So, mari kita pray. Ya Tuhan adalah Bapa kami yang bertak dalam kerjaan syurga, sertai kami dalam pembacaan buku ini hari ini. Berikan kami kebijaksanaan syurgawi, hikmat agar kami dapat memahami apa yang kami bacakan pada hari ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, jom kita baca hari yang ke-135 dalam Desire of Ages nomor 330 hingga 332. Sangat banyak orang yang sakit hatinya di bawah beban penderitaan sebab mereka ingin mencapai standar dunia. Mereka telah memilih pelayanannya, menerima kebingungannya, menerima kebiasaannya, jadi sifat mereka telah rosak dan kehidupan mereka dipenuhi kelelahan. Untuk menyenangkan ambisi dan keinginan cita-cita dan keinginan duniawi mereka, melukai hati nurani dan menambahkan beban berat atas diri mereka itu, kesusahan yang terus-menerus melemahkan daya hidup. Tuhan kita ingin agar kuk perbudakan ini disingkirkan. Ia mengundang mereka supaya menerima kuknya, mengundang mereka supaya terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dan janjinya ialah bahwa segala keperluan hidup mereka akan ditambahkan. Kemudian kesusahan itu buta dan tidak dapat melihat ke depan, tetapi Yesus melihat akhir dari permulaan. Di dalam setiap kesukaran Ia telah menyediakan jalan yang membawa kelegaan. Bapa kita yang di surga mempunyai beribu-ribu jalan yang disediakan untuk kita yang kita tidak tahu. Mereka yang menerima prinsip pelayanan dan menghormati Allah akan mendapati kesukaran itu lenyap dan jalan yang terang terbentang di hadapan kaki mereka. Belajarlah padaku, kata Yesus, karena aku lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita harus masuk sekolah Kristus, belajar kelemah lembutan dan kerendahan hati. Daripadanya penebusan ialah proses yang olehnya jiwa dilatih untuk surga. Latihan ini berarti suatu pengetahuan tentang Kristus. Itu berarti kelepasan dari buah pikiran, kebiasaan, dan praktik yang mungkin diperoleh di dalam sekolah raja kegelapan. Jika harus dilepaskan dari semua perkara yang menentang kesetiaan kepada Allah, di dalam hati Kristus di mana bertakhta keselarasan yang sempurna dengan Allah, terdapatlah damai yang sempurna. Ia telah pernah bangga oleh tepuk tangan pujian, tidak pula bersedih hati oleh celaan atau kekecewaan di tengah-tengah perlawanan yang sangat besar dan perlakuan yang sangat kejam. Ia selamanya berani, tetapi banyak yang mengaku pengikutnya khawatir dan susah hati. Sebab mereka takut berharap kepada Allah, mereka tidak mengadakan penyerahan yang sepenuhnya kepadanya karena mereka takut akan akibat-akibat yang berhubungan dengan penyerahan itu. Kecuali mereka melakukan penyerahan ini, mereka tidak akan mendapat sentosa bagi dirinya. Kasih atas diri sendirilah yang membawa kegelisahan. Apabila kita dilahirkan dari atas, maka pikiran yang sama yang ada pada Yesus hendaknya ada pada kita. Pikiran yang membawa Dia merendahkan dirinya sendiri sehingga kita dapat diselamatkan. Jadi kita tidak mencari kedudukan yang paling tinggi. Kita harus ingin duduk di kaki Yesus dan belajar daripadanya. Kita harus mengerti bahwa nilai pekerjaan kita bukanlah terdapat dalam mengadakan satu pertunjukan dan keributan di dunia, bekerja keras dan giat di dalam kekuatan diri kita sendiri. Nilai pekerjaan kita seimbang dengan pemberian Roh Kudus, berharap kepada Allah, membawa pikiran lebih suci supaya oleh kesabaran kita boleh menguasai jiwa kita. Kuk itu dikenakan pada lembu jantan untuk membantunya menarik muatan, meringankan beban. Demikian juga dengan kuk Kristus. Apabila kehendak kita dibenamkan di dalam kehendak Allah dan kita menggunakan pemberiannya memberkati orang lain, maka akan kita dapati beban hidup itu ringan adanya. Orang yang berjalan di dalam hukum-hukum Allah seperti berjalan di dalam rombongan Kristus dan di dalam kasihnya, hati menjadi sentosa. Bila Musa berdoa, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, maka jawab Tuhan, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Dan melalui nabi-nabi kabar itu disampaikan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala di manakah jalan yang baik. Tempulah itu dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan.
Keluaran 33 ayat 13 ayat 14 dan Yeremia 6 ayat 16. Dan ia berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Barang siapa yang menerima perkataan Kristus dan menyerahkan jiwanya kepada tangan penjagaannya, kehidupan mereka setuju dengan perintahnya akan mendapat damai dan ketenangan. Tidak ada perkara dunia ini yang dapat menyedihkan mereka bila mana Kristus menggembirakan mereka dengan kehadirannya. Di dalam penyerahan yang sempurna terdapatlah sentosa yang sempurna. Tuhan berkata, kalau jaga dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Boleh jadi kehidupan kita ini tampak kusut, tetapi jika kita menyerahkan diri kita kepada Khalik, ia akan membawa pola hidup dan tabiat yang memuliakan namanya. Dan tabiat yang demikian menyatakan kemuliaannya. Tabiat dan dari Kristus akan diterima masuk ke dalam firdaus Allah. Manusia yang telah dibaharui akan berjalan dengan Dia karena mereka itu layak. Bila mana melalui Yesus kita masuk ke dalam sentosa, maka surga mulai di sini. Kita menyambut undangannya. Mari belajar kepadaku, dan dalam hal yang demikian kita memulai hidup kekal. Surga ialah suatu pendekatan yang tiada henti kepada Allah melalui Kristus. Semakin lama kita berada di dalam surga bahagia, semakin besar kemuliaan dibukakan bagi kita. Dan semakin kita kenal Allah, semakin besarlah kebahagiaan kita. Jika kita berjalan dengan Yesus di dalam hidup ini, kita dengan penuh kasih-Nya dipuaskan dengan kehadirannya. Segala yang dapat disaksikan oleh manusia dapat kita peroleh di sini, tetapi dapatkah itu dibandingkan dengan yang akan datang? Di sana mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Sangat manis kan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. So, kita semua kena pikul kok yang Tuhan bagi. Kita kena melayani Tuhan, kita kena mengikut perintah Tuhan, sebab Tuhan akan sentiasa beserta dengan kita walaupun kita dikelilingi dengan dosa dalam dunia ini. Ada kesakitan, ada kematian, ada kesedihan kan, tapi jangan risau, Tuhan menjemput kita untuk sentiasa datang kepada Dia. So, sampai di sini saja bacaan kita pada hari ini. Mari kita akhiri pembacaan kita dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dapat mempelajari firman Engkau hari ini. Terima kasih karena sentiasa mengingatkan kami untuk sentiasa datang kepadamu dan dekat denganmu. Tuhan, biarlah Engkau ampunkan dosa pelanggaran kami, agar kami sentiasa menjadi seperti Engkau Tuhan, seperti yang Yesus inginkan. Supaya kami sentiasa menjadi seperti Yesus, seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Terima kasih, dan saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. So, terima kasih dan Tuhan memberkati.